Shalom, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Nelce Yuliana Alelo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mari membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan mengawali aktivitas di sepanjang hari ini. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa, berterima kasih untuk hari baru yang Engkau karuniakan bagi semua kami. Saat ini firman-Mu akan kami baca, dengar, dan renungkan. Berkenan Engkau hadir dalam keterbatasan dan kelemahan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun dan membimbing kami, memberitakan firman hanya menurut maksud dan kehendak-Mu, sehingga sekalian kami anak-anak-Mu boleh dapat memahami, menghayati, dan melakukannya dalam hidup beriman hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Nabi Maleaki pasalnya yang pertama, ayat 2 sampai 5, yang menyatakan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan selalu mengasihimu. Demikian tema renungan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman kita sebagai manusia menjalani hidup selalu mengukur kasih Tuhan dalam hidup kita melalui situasi dan kondisi yang kita alami dan rasakan. Ketika kita ada dalam kehidupan yang sehat, selamat, sukacita, bahagia, kita memahami itu sebagai bentuk kasih Tuhan bagi kita. Sebaliknya, ketika kita ada dalam keadaan sakit, kita bergumul dengan segala tantangan hidup yang berat, kita pahami itu sebagai cara Tuhan tidak mengasihi kita. Kemudian tidak sampai di situ, kita juga mulai meragukan kasih setia Tuhan hanya karena pergumulan dan tantangan yang kita alami. Kita ada dalam pertanyaan, kalau memang betul Tuhan mengasihi kita, kenapa Dia mengizinkan ini terjadi? Kita alami dalam kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami saat ini bukan merupakan satu hal yang baru, karena hal yang sama juga mau diungkapkan oleh penulis kitab Nabi Maleaki melalui pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini, penulis kitab Nabi Maleaki mau menyampaikan kepada bangsa dan umat Israel
yang pada waktu itu telah kembali dari pembuangan di tanah Babilonia, ketika mereka sudah menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan inginkan di tanah leluhur mereka setelah mereka ada dalam situasi dan kondisi sebagai orang-orang merdeka. Mereka ada dalam satu suasana di mana mereka meragukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita bertanya, apa yang membuat sehingga bangsa dan umat Israel yang pulang dari pembuangan, yang sudah memulai kehidupan pada waktu itu, meragukan kasih Tuhan dalam hidup yang mereka jalani? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita ketahui bersama, pada waktu itu bangsa dan umat Israel sudah mulai melaksanakan upacara-upacara keagamaan mereka, melakukan upacara-upacara di bait suci yang sudah dibangun, walaupun tak semegah dari aslinya yang telah dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Kemudian bukan hanya melaksanakan upacara-upacara keagamaan saja, tetapi juga kehidupan bangsa dan umat Israel yang ada pada waktu itu belum merasakan kemakmuran yang dijanjikan oleh Allah dalam hidup yang mereka jalani. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh yang menghambat mereka untuk melaksanakan pembangunan dan juga pekerjaan-pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian mereka juga menyaksikan bagaimana mereka harus mengalami kemarau yang panjang. Mereka harus mengalami panen yang gagal. Mereka harus mengalami kelaparan. Belum lagi ketika mereka diperhadapkan dengan tindakan-tindakan ketidakadilan dari kaum-kaum yang memberikan pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa dan umat Israel yang telah kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawab kehidupan mereka pada saat itu, bertanya, bagaimana Tuhan mengasihi mereka? Dengan cara apa? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana penulis kitab Nabi Maleaki mau menegaskan kembali bahwa Tuhan betul-betul mengasihi mereka sebagai bangsa dan umat yang telah dipilihnya. Oleh karena itu, kitab Nabi Maleaki menuliskan tentang perbandingan Allah dalam mengasihi bangsa dan umat Israel sebagai keturunan Yakub dengan keturunan Esau. Bagaimana berkat-berkat Tuhan diberikan dalam kehidupan mereka, sedangkan berkat-berkat itu tidak dinyatakan dalam kehidupan Esau dan kaum keturunannya, yaitu bangsa Edom. Sekuat apapun juga mereka membangun, sekuat apapun juga mereka berusaha, tetapi akan menjadi hal yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Nabi Maleaki memperlihatkan tentang kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan. Walaupun bangsa dan umat Israel melakukan begitu banyak kejahatan, tetapi tidak mengurangi kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Kejahatan yang mereka lakukan adalah ketika mereka beribadah, mereka membawa persembahan yang tidak layak diberikan untuk Tuhan. Korban persembahan berupa binatang yang buta, yang cacat, yang timpang, yang penyakitan. Belum lagi para imam
yang menyediakan roti cemar di mezbah-mezbah yang disediakan di dalam upacara-upacara keagamaan. Dalam kehidupan yang mereka jalani, terjadi kawin campur dan perceraian. Belum lagi mereka memperlihatkan tentang bagaimana kehidupan yang tidak setia dan tidak taat terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan yang mereka jalani. Mengabaikan kewajiban mereka memberikan persepuluhan untuk dikelola di dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Nabi Maleaki mau menyampaikan kepada bangsa dan umat Israel yang ada pada waktu itu, supaya mereka memahami dan menyadari bahwa kasih setia Tuhan tiada berkesudahan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melihat bahwa kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan itu berlaku dalam kehidupan mereka, maka sudah semestinya mereka juga melakukan apa yang Allah mau dalam hidup yang mereka jalani hari lepas hari. Pergumulan dan tantangan menjadi bahagian yang tidak akan terpisahkan dalam kehidupan mereka. Namun bukan berarti lewat pergumulan dan tantangan yang mereka alami, Tuhan tidak mengasihi dan memberkati mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Nabi Maleaki menegaskan di dalam tulisannya, di dalam kitabnya, tentang bagaimana perjalanan kehidupan yang disertai dan diberkati oleh Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ternyata baik suka maupun duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan-kebaikan umat manusia yang dikasihinya. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kehidupan bangsa dan umat Israel yang meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai bangsa dan umat yang dipilih oleh Allah, hanya karena mereka tetap ada dalam pergumulan dan tantangan. Sebenarnya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, maka pergumulan dan tantangan akan datang silih berganti dengan berbagai macam bentuknya. Oleh karena itu, ketika kita ada dalam pergumulan dan tantangan sehebat apapun juga, jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Kembali kita melihat pengalaman-pengalaman iman yang kita jalani, melihat bahwa dan mengingat kembali bahwa kita pernah mengalami pergumulan dan tantangan yang dahsyat, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Entah cepat atau lambat kita menyadari, tetapi pada akhirnya kita mengetahui bahwa Dia selalu bersama dengan kita dengan berbagai macam cara yang Dia pakai melalui kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bahkan rahmat-Nya senantiasa dikaruniakan dalam hidup yang kita jalani. Kita boleh dapat menyikapi, kita boleh dapat menyelesaikan pergumulan dan tantangan yang ada. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia mau kita ada dalam satu keberadaan yang kokoh, teguh, kuat dalam iman dan percaya bahwa segala sesuatu yang dibuatnya adalah baik dan indah untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak karya kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup yang kita jalani. Pemazmur katakan bahwa terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung.
sehingga kita manusia tidak mampu untuk menghitungnya. Tetapi di dalamnya mau memperlihatkan kepada kita semua bahwa kasih setia Tuhan yang diberikan kepada kita tidak mampu membalasnya dengan apapun yang kita miliki. Terlebih khusus, kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui karya keselamatan lewat putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang telah mati di kayu salib, bangkit, dan juga naik ke sorga untuk menyediakan yang terbaik untuk semua orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan begitu mengasihi kita tidak bisa sangsikan itu lagi sampai saat ini dalam hidup yang kita jalani. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Jangan kita hanya menanyakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi kita tanyakan dalam diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita hidup dalam kesetiaan, kita hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang Dia firmankan, mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dan juga mengaplikasikannya dalam perjalanan hidup yang kita jalani hari lepas hari. Sehingga kasih setia Tuhan yang sudah lebih dulu dinyatakan dalam kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Dan yang paling utama, kita lakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bukan sebagai sebuah formalitas semata, tetapi kita mau melakukan itu sebagai bentuk ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup yang kita jalani hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur, berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup yang kami jalani. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca, dengar, dan renungkan, yang memberikan pengajaran kepada semua kami untuk tidak meragukan kasih setia-Mu dalam hidup yang kami jalani, seperti yang dilakukan oleh bangsa dan umat Israel setelah mereka kembali dari pembuangan di tanah Babilonia. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami boleh dapat melihat kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan, yang tidak dapat kami hitung jumlahnya. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih dengan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehidupan kami boleh dapat menyatakan cinta kasih Tuhan yang dapat kami bagikan dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh dapat memuliakan nama Tuhan lewat tutur kata kami, perbuatan kami, pemikiran-pemikiran kami, dimanapun juga kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan akan kerapuhan dan juga akan kelemahan serta keterbatasan kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, dalam tugas dan tanggung jawab, baik sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta, warga, jemaat, serta simpatisan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi semua kami. Berkenan Tuhan menyertai dan memberkati kami, memberikan kepada semua kami hikmat bijaksana, umur yang panjang, kesehatan yang prima, berkat yang melimpah. Dengan penuh syukur dan sukacita kami terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, tugas dan tanggung jawab di tengah rumah tangga dan keluarga kami, di tengah usaha dan kerja kami, dalam aktivitas hari lepas hari. Bapa Sorgawi, ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus, kami juga mau menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang saat ini terus
melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam program Morning Call dan Night Call GPIB serta radio GPIB. Biarlah kasih kemurahan-Mu Bapa yang melingkupi mereka semua, menjalani kehidupan dan melaksanakan tanggung jawab dengan penuh syukur dan sukacita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkenan Tuhan menguatkan dan memampukan kami untuk dapat melaksanakannya. Terima kasih Bapa. Ini ungkapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami bawa dalam pengasihan Putra-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kehendak-Mu yang jadi karena kami percaya rancangan-Mu baik dan indah untuk semua kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami Bapa, agar kami tetap ada di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan firman Tuhan pada saat ini. Selamat melaksanakan aktivitas, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Immanuel.